Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ammar Abdul Azim Agung Setiawan dan masih sangat terkesan ketika Syekhi wa Walidi Abdul Razak memanggil beliau di Daurah Malang, Ustaz. Daurah Ustaz Ja'far. Ya. Di situ di tempatnya Ustaz Ja'far. Agung Setiawan, jadi lucu gitu ya namanya. Itu nggak bisa lupa saya nama beliau. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau kayaknya sudah lunas ya. Tapi tidak mengapalah ya. Bagian bersih-bersih mungkin ada yang belum disampaikan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, support ya. Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dan dibawakan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Riyadh, tepatnya hadis yang ke-361. Nomor berapa? 361. Di situ Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf menyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan, bahwa ada seseorang. Artinya non Nabi SAW di sini beliau bercerita tentang umat terdahulu. Mas Denny udah pernah mendengar hadis ini ketika kita di Lumajang, Ustaz. Ketika kita di musola itu. Tapi tidak mengapa, fadzikir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Anna rajulan, ada seseorang zara akhan lahu, yang mengunjungi saudaranya. Kita ini ketika mengunjungi saudara untuk apa sih maunya? Nggak punya duit, nyari utangan, bener kan? Kayaknya nganggur cari pekerjaan, ya, ya, makelaran, cari yang bisa digoyang, begitu dan seterusnya. Yang masih ada 2 slot mencari penggenapnya, ya tak? Yang masih ada 2 slot, ya, kecuali yang slotnya sudah habis ya. Anna rajulan, bahwa ada seorang zara akhon lahu, mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, di kampung yang lain, mungkin di provinsi yang lain ya, mungkin di kabupaten lain, bahkan mungkin di seberang pulau sana, di Mamuju ya. Sehingga di sana ketemu sama ikan-ikan tuna yang luar biasa. Masih ingat saya itu. Luar biasa ikan tunanya di sana. Fa arsadallah, maka Allah Ta'ala mengirim ala madrajatihi, di jalannya, malakan seorang malaikat. Tentunya malaikat itu ketika diutus oleh Allah tak akanlah diwujudkan malaikat, tapi diwujudkan manusia. Walau ja'alna malakan la ja'alna rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Ya. Falamma ata alaihi, ketika malaikat itu menghampirinya. Menghampiri siapa?
yo Kang Tejo, yo Kang Paimo, yo Kang Katemo. Maaf yang namanya tidak saya sebut karena saya tidak hafal nama-nama antum. Ya. Baik. Qal, maka malaikat tersebut bertanya, aina turidu? Kisana, sampean mau kemana? Ya. Qal, ia mengatakan, uridu akhon li, aku ingin mengunjungi saudaraku fi hadhil qaryah, di kampung ini, di kabupaten ini. Ya. Nah, qal, malaikat tersebut pun bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin, hal adakah laka yang menjadi hak milikmu, alaihi yang menjadi tanggungannya, min ni'matin dari nikmat, ya, tarbuha alaihi yang kau harapkan. Kalau ini maksudnya nagih hutang, uangnya ditanggungan karo sampean toh. Kok ado-ado sampean moro niku biasanya nagih hutang ya. Sebab nopo? Sebab sing duwe hutang lali. Sementara ia tahu sholat itu wajib, betul. Betul? Melaksanakan sholat berpahala? Iya. Bayar hutang? Wajib. Bayar hutang juga berpahala. Pahala membayar hutang tak kalah besarnya dengan pahala melaksanakan sholat. Kok ngono Ustaz? Rungokno dawuh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhi semua janji, semua transaksi. Al-uqud di sini dalam ilmu usul fikih itu isim jamak diawali dengan alif lam. Isim jamak diawali alif lam itu diantara konteks-konteks yang memberi faedah muatan umum. Umum artinya semua transaksi, jual beli, termasuk hutang piutang, termasuk transaksi pernikahan. Mungkin ada yang sudah terlanjur menyetujui teken kontrak dengan istrinya, kalau aku mau kau nikahi, tak boleh untuk nambah lagi. Hafal sampean itu Pak Beno. Jangan-jangan antum punya teken kontrak itu. Makanya enggak nambah-nambah. Sekarang kayaknya wajah antum ini menginginkan masalah ini sedikit kita sindir. Masalah syarat ini apa wajib dipenuhi? Syarat ini apa sah? Para ulama memperbincangkan tentang syarat ini. Ada yang mengatakan bahwa syarat itu bukanlah syarat yang batil. Ada yang mengatakan bahwa syarat tersebut adalah syarat yang walaupun benar tapi tidak wajib dipenuhi. Ya, kalaupun wajib dipenuhi, maka seandainya ia melanggar dikembalikan kepada sang istri. Lah piye lede, lah sampean nek aku wis kadung ndak kuat ke enek sing nyasar miskale. Apa meneh relawan kayak budal neng Cianjur pisan. Maaf saya nggak nyindir ya, ngomong apa adanya. Ya. Kemudian sudah ada kecocokan, dan yang di Jawa Barat tuh mudah deh namanya berpoligami itu. Maka dikembalikan kepada sang istri. Lah piye sampean? Ingat, semua syarat itu kembalinya kepada yang membikin syarat. Mas dek nuke aku mensyaratkan ngono, neng aku setelah mengetahui keutamaan engkau berpoligami, sekarang tidak mengapa saya izinkan. Ustaz Abu Ammar. Karena di mana-mana itu katanya istri saya baru 3. Padahal saya tidak merasa untuk mengatakan qabiltu nikah yang ketiga kalinya. Jadi orang ini ditanya oleh malaikat tersebut, sampean dulu,
Aduh yang brene katene nagih utang ta. Ya. Qal, ia menjawab. Ya, lah enggak. Aku enggak ingin nagih utang. Ya, ghaira anni, hanya saja aku ahbabtuhu fillah. Aku mengunjunginya bukan untuk nagih utang. Aku mengunjunginya bukan untuk cari utangan. Biasanya wong arep golek utangan serawak kepak, bendino telepon, bendino SMS, bendino sowan. Mbok lek wis oleh terus ilang. Kuwi sampean. Ya. Demikian. Maka ia jawab tidak. Bukan untuk nagih hutang, bukan untuk cari modal, bukan untuk cari kerjaan. Bukan untuk cari relasi, tidak. Bukan juga untuk cari tambahan bini. Boleh. Sebagaimana mencari pekerjaan adalah mendatangkan rezeki, mencari bini juga mendatangkan rezeki. Para salaf, ini pernah saya tanyakan kepada Syekhi wa Walidi Akram, muridnya Syekh Albani rahimahullah. Saya tanya kepada beliau, berbagi ilmu ya. Syekh, dulu saya pernah dengar, kana salaf idza nazala bi ardi qaumin ta'ahala fi wa ta'ahala ar-rajulu idza tazawwaja. Wahai Syekh, apakah benar pernyataan mereka yang mengatakan ulama salaf dahulu ketika kemanapun mereka berkeluarga di situ? Kemanapun mereka berkeluarga di situ. Dan dikatakan berkeluarga apabila menikah. Paham kok nih? Lalu beliau mengatakan betul. Tapi akhirnya saya yang kena batunya. Apa? Saya datang ke Indonesia. Tolong disarikan istri keempatnya. Dulu waktu itu istrinya 3. Dan di Cisarua, Ustaz masih ingat antum? Beliau bercerita untuk mendapatkan istri ketiga, beliau tertolak 50 kali ditolak. Jadi laki-laki itu jangan cemen. Kalau ditolak, ya berambang diombeo imbeng gawangan diinggoi. Ya, demikian. Kalau saya dihitung ketika sebelum mendapatkan istri kedua lebih dari 15 kali. Karena istri saya itu yang pertama suka ngitung. Loh, lah kayak rong tak itu. Yo 10. Lah kayak oh yo 11. Lah kayak. Ya. Jadi kita ulang lagi. Ianya bukan untuk nagih, ianya bukan untuk cari istri, ianya bukan untuk cari kerjaan, ianya bukan cari kerja dan modal, enggak. Tapi hanya karena cinta yang membawanya untuk hadir ke rumah saudaranya. Orang cinta itu biasanya membawa buah tangan ya, otomatis. Ya, so kita dengar apa sabda Rasulullah SAW tentang cerita tersebut. Beliau sempurnakan, ya. Qal, malaikat yang membo menungso tadi, yang ngadang dia di jalan, menanyakan tentang kepentingannya, berkata, fa inni, ketahuilah, fa inni sesungguhnya aku Rasulullahi ilaik, utusan Allah yang diutus untuk menemuimu. Ya. Fa bi anna Allah qad ahabbaka, bahwa Allah Ta'ala telah mencintaimu, kama ahbabtahu, sebagaimana engkau mencintainya. Jadi berkunjung gak nggawa apa-apa, Cak. Bersilaturahim gak nggawa apa-apa. Saudara yang kita kunjungi tidak dalam keadaan terkena bencana, nilainya begitu luar biasa. Apa nilainya? Ianya akan mendatangkan cinta Allah Ta'ala untuk kita. Gak apa-apa ya, sambil ngobrol, sambil menghabiskan kacang, tidak mengapa.
Jadi kita ulang lagi. Lalu bagaimana? Apabila datangku, datangmu, datangnya kita, semuanya adalah kepada orang yang dalam keadaan terhimpit nestapa dan duka. Jadi wong Jawa kepalu, terus ketutu, terus larani, aduh biung tenan. Hadirnya kita ini kepada mereka adalah merupakan sumbangsih tersendiri, support. Iyalah, aku cek enek dulur ta, sing ngopeni aku, sing merhatekno aku. Kehadiran kita kepada mereka, sehingga kesedihan itu akan tiada, sehingga keperihan itu akan sirna. Lalu apabila, bagaimana seandainya kita bukan sekedar hadir kepada orang yang terkena bencana, tapi kita membawa buah tangan, yang jangan-jangan buah tangan kita adalah seperti yang disampaikan oleh Ustadzuna Abu Ammar, nilainya manafasa an mu'minin kurbatan. Rumahnya hancur, kita bawakan terpal, nggak kehujanan, nggak kedinginan. Bukankah itu adalah merupakan menyelamatkan dia dari petaka dan nestapa? Kategori yang tertinggi. Bila ianya bantuan itu nilainya bisa menguraikan, membebaskan dari petaka, dari derita. Wong biasa di rumah udan deres, omah yang beruk kabeh. Kira-kira terpal apa fungsinya? Itu tadi, nafasa anhu kurbatan, derita benar-benar terbebaskan. Mekur terpal. Ya. Atau seandainya kita tidak mampu untuk memberikan itu, maka yang kedua, waman yassara ala mu'sirin. Waman dan siapa yassara yang memudahkan ala mu'sirin atas orang yang sulit. Saya ingin bertanya, di ayat ini disebutkan muslim atau tidak? Gak peduli kon maling, gak peduli kon kafir, gak peduli kon wong bejat, tapi orang yang sulit, selagi bukan dalam kebenarannya, dalam kebaikannya, maka menolongnya. Masuk dalam sabda Rasulullah, wa man ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi yaumid dunya nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullah fid dunya wal akhirah. Allah mudahkan bagi dia baik di dunia, demikian juga di akhirat. Namun apa yang disampaikan oleh Ustadzuna sangat-sangat tepat. Perhatikan dulu apa yang ada pada kondisi kita, karena jangan sampai kita pergi tinggalkan keluarga kita untuk menolong, sementara keluarga kita terbelengkai, terbengkalai. Dalam sebuah hadis Nabi yang mulia SAW sabdakan, ibda biman ta'ulu, mulai dengan orang menjadi tanggunganmu. Dan akhi barakallahu fiik, dalam rangka untuk berkiprah ini tidak menunggu adanya bencana. Sering saya sampaikan, tapi jadilah kita menjadi manusia-manusia yang produktif, manusia-manusia yang seperti Allah firmankan tentang Nabiullah Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntum. Allah menjadikan aku terberkahi dimanapun aku berada. Demi Allah. Ya, ada yang seangkatan dengan Ana di Al-Furqan? Gak ada ya? Seangkatan dengan Ana? Nggak ada. Ketika kami di pondok, masa kami di pondok adalah masa pembangunan. Saya saksikan betapa waliduna wa ustadzuna Aunur Rafiq Ghufran Hamdani, di semua kegiatan-kegiatan bersama beliau selalu terdepan. Semua sudah capek, beliau yang pegang alat berat memadatkan mesin, apa namanya, pemadat di depan masjid, di depan rumah Ustadz tuh masjid apa sekarang? Masjid Ahwat. Enggak, sekarang bukan Ahwat kayaknya.
Hufad ya? Ya, itu masjid pertama kali dapat dari As-Safa. Saya masih ingat bagaimana beliau ketika santri istirahat, beliau tidak istirahat, pakai alat itu. Ya, kemudian yang di samping lagi sekarang pakai SD, ST, sekarang dipakai MSW kalau tidak salah. Itu kami menyaksikan bagaimana Ustadzuna wa waliduna, beliau ya membimbing kami untuk menjalankan maulid dari awal sampai akhir, sehingga kami ya beliau tidak meletakkan timba sehingga kami meletakkan timba. Ya, demi Allah, orang yang bukan di jauh yang kita butuhkan. Semua yang di sekitar kita adalah butuh bantuan kita. Tapi tadi kita mulai ibda biman ta'ulu. Jangan sampai selamangat di jauh dan di luar, namun ketika pondok sebelah membutuhkan bantuan, kita tidak ada kegiatan, malah edok-edok mancing. Walah kangkang, nyambo sampean mancing Ustaz, sibuk ya wis tutup nol memancing. Jadi kita ulang lagi, hadirnya kita di lapangan relawan adalah menjadikan kita manusia yang berpotensi. Di RT kita masing-masing ketika ada acara bersih-bersih, jangan sampai mek gur jadi wong sing dongong lan bengong. Jangan. Jadilah orang yang peka. Tahu apa yang harus dikerjakan. Itulah Rasulullah SAW contohkan. Ketika menggali parit, Rasulullah SAW terdepan. Bahkan ketika ada batu yang tak mampu untuk dipecahkan oleh sahabat-sahabatnya, beliau dan dengan tangan yang mulia beliau memecahkannya biiznillah. Ini adalah beri contoh bahwa semua kita, walaupun dapu yai, dapu santri, dapu yang pinggir jalan, dapu yang tengah kedoan, harus menjadi manusia yang seperti yang Allah firmankan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadi aku terberkahi dimanapun aku berada, di dalam keluargaku, di dalam masyarakatku, di lingkunganku, begitu dan seterusnya. Tadi waktunya sampai jam 5 menit lagi ya. Baik. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan ini juga dengannya akan menghibur kita. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke 114. Di surat An-Nisa ayat yang ke 114 Allah Ta'ala firmankan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira daene apike, lek gaene apike berarti piye? Ada kalanya dia adalah sia-sia atau ada kalanya dia adalah kejelekan. Gak ada baiknya. Ada kalanya memang nol dari manfaat atau dianya adalah merupakan sesuatu yang negatif nilainya dan berbuntut dosa dan azab di akhiratnya. Fi katsirin min najwahum, di dalam kebanyakan obrolan mereka. Jadi obrolan manusia itu akeh-akeh yang gedabrus, kompo, ora enek isine, tek-tek, gembreng diseret. Kebanyakan obrolan manusia. Siapa manusia? Ya aku, ya sampean. Ya. Coba kita audit ucapan yang muncul dari lisan kita. Sudahkah sejak pagi tadi semua yang kita ucapkan mentes atau sebaliknya? Allah Ta'ala firmankan, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada baiknya dalam kebanyakan obrolan mereka, illa kecuali man amara bi sadaqatin, orang yang mengajak untuk bersedekah. Sedekah di sini jangan difahami dengan ciut ya. Sedekah di sini luas. Baik sedekah dengan harta,
Dan itu yang kebanyakan manusia mikir, oleh sedekah ya tak siap ya ada sak sing ngombo wakeh ngerempel ya ngesor loro tengah loro dhuwur rene oh ustaz saya akeh relawan ya ngono saya wakeh nggih ngadi apa to Kang. Ya, jadi kita ulang lagi la khaira fi katsirin min najwahum. Kalau dikatakan la khaira tadi apa maksudnya? Ada kalanya dia adalah kesia-siaan karena tidak ada nilai positif, atau wal iyadzubillah ada kalanya dia adalah membawa kepada bencana dan petaka karena dia adalah maksiat. Illa man amara bi sadaqatin, kecuali yang mengajak untuk bersedekah harta, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan manfaat. Ya. Nah, bahkan masuk dalam kategori sedekah adalah dengan lobby. Kau punya lobby, maka manfaatkan itu. Ya. Begitu dan seterusnya. Keterampilan manfaat tuh. Ya. Nah, bahkan masuk sedekah adalah semua ibadah yang dia notabene ibadah yang kembali kepada diri sendiri manfaatnya. Tasbih, tahlil, zikir, maka semua itu adalah sedekah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, inna bikulli tasbihatin sedekah. Semua tasbih sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Takbir juga sedekah. Wa tahlilatin sedekah. Tahlil juga sedekah. Wa amrin bima'ruf, memerintahkan ma'ruf, wa nahyinan mungkar, dan melarang dari mungkar. Nyuwun sewu, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan menjimai istri juga sedekah. Ayo sing mambengi sedekah siapa? Angkat tangan. Aku nyekel kabeh yo ora iso angkat tangan, jane yo berhak angkat tangan. Jadi kita ulang lagi, sedekah itu betapa luas. Ya. Baik sedekah adalah untuk dirinya, itu yang pertama. Demikian juga dengan manfaat muta'addiyah, dan jangan dipandang bahwa manfaat muta'addiyah harus dengan merah-merah dan halus-halus, tidak harus. Sing gambar pedang nggawa golok ya gak apa-apa, receh ya gak apa-apa, bahkan nyuwun sewu senyuman juga tidak mengapa. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang senantiasa memberi kepada siapapun yang bermitra dengan kita dengan manfaat. Itulah ajaran Islam. Semua yang memiliki hubungan dengan kita berhak mendapatkan kebaikan kita, walaupun nyuwun sewu berhubungan kita hanya dengan sekedar papasan. Hanya sekedar apa Kang? Papasan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sabdakan, ibtisamuka li akhika sadaqah wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talik. Kamu jangan menyepelekan kebajikan itu walau sedikit. Berapa sedikit itu? Walau an talqa akhaka biwajhin talik. Walaupun kebajikan itu dengan ketika kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang semberingah. Subhanallah, itu nilai positif Ustaz. Ada tetanggamu yang baru disawat piring oleh istrinya, saman bertemu dengannya dengan semringah, ya Allah neng omah disawat piring neng seneng napa bae Allah manyes jadi ini. Iya, kalimat bisadaqah am au amin illa man amara bisadaqah itu luas. Semua yang memberikan kontribusi yang bermanfaat ya adalah bernilai sedekah. Bahkan tidak ada media, maka dirinya juga berhak untuk diberi manfaat tersebut. Saya ulang lagi, ketika tidak ada media, maka dirinya juga lebih berhak untuk diberi. Dengan bertasbih, dengan bertahlil, dengan bertahmid, wallah, tak ada agama yang seindah Islam. Tak ada syariat yang sesempurna Islam. Karena dianya adalah dari sisi Allah Azza wa Jalla yang maha tahu apa yang membuat bahagianya manusia,
yang maha tahu apa yang membuat maslahatnya manusia, baik pribadi demikian juga berkomunitas. Illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin, atau berbuat kebajikan. Tak baleni tak takon. Ini tadi surat apa ya? Ayat pinten nggih? Alhamdulillah, kita terusakan. Au ma'rufin, atau amara bi ma'ruf. Au di sini atifah. Semua huruf ataf, karena saya yakin di sini banyak santri, tidak mengapalah saya mewakili. Au huruf ataf yang memberi muatan annal ma'tuf ya'khudhu hukmal ma'tuf alaihi ma'aniyati tikraril amil. Maksudnya au ma'ruf ay au amara bi ma'rufin, atau memerintahkan kepada ma'ruf. Ma'ruf ada semua kebajikan, ya, baik kebajikan yang dikenal dengan syariat atau kebajikan yang dikenal oleh penalaran manusia dan tidak menyelisih syariat. Luas. Wallahi tidak ada petunjuk hidup yang seperti Al-Quran dalam kesempurnaannya mengungkapkan suatu ungkapan atau mengungkapkan suatu masalah yang dia mencakup semua apa yang diingini di seluruh lini waktu, tempat, zaman dan masa. Tidak akan pernah usang Al-Quran sebagai petunjuk hidup sejak zaman dahulu kala sampai sehingga Allah Ta'ala akan mewarisi dunia ini. Sebagian dari misionaris mengatakan ketika ketika dia mengungkapkan tentang sempurnanya bahasa Arab, relawan itu bagus untuk mempelajari bahasa Arab. Saya ulang lagi, relawan bagus untuk mempelajari bahasa Arab. Ustaz Abdul Malik Al-Furqan terdepan dengan ikon apa namanya? Daurah bahasa Arab. Saya ngusulkan nih relawan, di mana kita ngadakan ketika di tempat bencana atau dimanapun kita ngadakan daurah bahasa Arab. Jadi daurah bahasa Arab orang kata isu sampai sore ya ora, waduh di relawan kok ya pas karo leyeh-leyeh karo belajar bahasa Arab. Ya, demikian. Au ma'ruf, atau kebajikan. Termasuk kebajikan adalah melarang dari mungkar, meninggalkan mungkar. Ya. Itu adalah bagian dari ma'ruf. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Demi Allah, tidak ada kebajikan dalam semua obrolan manusia kecuali di tiga tersebut. Allah berfirman, wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan semua itu ibtigha'a mardhatillah, tidak mencari tidak mencari gak golek apa-apa ya, tapi ibtigha'a wajhillah, mencari ridha Allah, ibtigha'a mardhatillah, mencari keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, niscaya akan kami beri pahala yang besar. Ingat, siapa yang mengatakan pahala besar? Allah. Allah, zat yang di tangannya semua langit dan bumi. Allah yang di tangannya dunia dan akhirat. Sehingga ketika Allah Ta'ala mengatakan fasawfa nu'tihi ajran 'azima, kau tidak perlu menyaksikan tentang besarnya pahala tersebut. Karena yang menjamin dan menyebut dia adalah pahala yang besar adalah Allah Ta'ala yang di tangannya apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Mudah-mudahan ayat yang terakhir tersebut sebagai sangu dan bekal untuk kita, ya, agar kita menjadi manusia yang selalu produktif dan bermanfaat dalam seluruh lini kita bersama siapapun, bahkan ketika kita dalam keadaan sendiri. Demikian, mohon maaf kalau seandainya melebihi ya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketupat sayur ini pun santen menawi wonten lepat kula nyuwun ngapunten. Nah, aku arep omong ngono kek engko tolokne piye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, jazakumullah khairan, matur suwun Ustadz yang telah menyampaikan wejangannya untuk kita semuanya. Masih tetap semangat semuanya. MBA punya yel-yel kayaknya. Hah? MBA? Oh, enggak punya yel-yelan. Biasanya punya yel-yelan kayaknya. Ya. Nah, itu muncul. Tapi kok enggak bunyi? Tayyib, sekali lagi demikian tadi nasihat dari Ustadzuna, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Di dalam agenda yang tertulis berikutnya adalah tanya jawab seputar aktivitas relawan. Di sini sebetulnya tadi sejak setengah 11 sampai 11.30 karena tadi sebagaimana sampaikan bahwasanya kita olor, maka di sini ya ini sudah jam 11.25, maka kita beri waktu sampai 11.45. Alhamdulillah di depan ini ada asatidzah kita, ada Ustadz Abdul Malik, ada Pak Ibnu, kemudian ada Ustadz Abu Ammar, Ustadz Abdul Salam, kemudian ada Ustadz Anwar Samuri. Jika dari para relawan dan para asatidzah atau para ikhwah semuanya ada hal-hal yang mau ditanyakan atau konsultasi secara umum kepada para asatidzah atau juga perwakilan dari MPA, dipersilahkan bisa maju ke depan, dipegang mic-nya, kemudian nanti mau bertanya kepada siapa yang ada di depan dipersilahkan. Monggo, tafadhol. Sambil santai disilahkan dinikmati apa yang ada di depannya, baik di dalam kotaknya maupun di dalam marangnya, wadah kacangnya, ketilanya, kodoknya, kerupuknya dan lain sebagainya. Iya. Iya. Persilahkan yang mungkin mau bertanya kepada asatidzah yang depan atau saling bertanya di antara para ikhwah semuanya, dipersilahkan. Pak Ali. Tak tinggal loh. Dengan kan duduk. Bismillah. Tadi Ustaz Abdul Salam menyampaikan masalah apa tadi, perizinan Ustaz ya. Tadi sempat ngomong soal perizinan, izin. Ibu sekalian, setelah terjadinya kasus besar, lembaga besar di negeri kita, jadi Ana berkali-kali diingatkan oleh salah satu ikhwah di lembaga sudah berizin bahwa legalitas atau izin kalau bisa, bukan kalau bisa ya, segera diurus, terutama mengenai PUB. PUB itu pengumpulan uang dan barang. Itu harus ada izinnya, baik melalui lembaga resmi maupun tidak. Artinya di sini minimal izin Dinsos. Kemudian dalam hal ini Afan tadi sebenarnya ada yang lebih ahli masalah ini. Ini teman-teman dari HSI
dari HSIP dan HSIB. Mereka di bawah bimbingan Ustadz Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Ini lembaga yang salah satu dari yang tergabung di Markas Bersama Sunnah yang legalitasnya ya insya Allah sudah ada. Jadi dalam undang-undang disebutkan bahwa PUB atau pengumpulan uang dan barang ini karena ini lalu lintas pengumpulan uang dan barang itu ternyata ada yang memantau ya. Kalau duit maka ada di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, bahkan kemarin di sempat press release itu ada 136 lembaga yang ternyata belum berizin. Nah, sekedar pengalaman saja, Dinsos itu memberikan kemudahan lembaga untuk memberikan mengurus izin. Bahkan mereka, ini pengalaman teman-teman di MBA, mereka kalau ada lembaga baru tetapi belum pernah bergerak di lapangan, artinya dari nol, dan berusaha untuk legalisasi, mengurus izin, mereka malah justru curiga. Tetapi kalau lembaga yang sudah berpengalaman, sudah sering terjun ke lapangan, kemudian melegalisasi kegiatannya, itu malah mereka apresiasi. Karena apa? Mereka sudah paham di lapangan, sudah paham cara PUB-nya, pengumpulan uang dan barangnya. Ini malah mereka apresiasi. Ini justru yang mulai dari nol ini, nol benar-benar nol, dan akan mengurus, ini malah jadi pengalaman Anda di lapangan seperti apa, caranya seperti apa. Anda kan belum pernah melakukan giat di lapangan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul dan ini menjadi ganjalan gitu. Nah, jadi buat ikhwan-ikhwan sekalian yang alhamdulillah saat ini sedang berkumpul, ini ada kemudahan-kemudahan. Memang secara SOP dari kabupaten per kabupaten, dari provinsi ke provinsi, memang tata aturannya berbeda-beda. Tetapi secara umum pihak Dinsos memberi kemudahan, bahkan justru mengapresiasi lembaga yang sudah pernah terjun di lapangan secara langsung untuk melakukan legalisasi. Mereka malah senang gitu. Jadi kalau bisa segera. Kemudian yang kedua, berkait dengan izin. Ada hal yang kemarin juga disorot oleh Depak dan Basnas. Jadi izin pengumpulan donasi silahkan untuk di share, disebarkan di medsos gitu ya. Hanya saja khusus untuk khusus untuk zakat harus berizin. Kalau lembaga ini ya, lembaga yang menginisiasi atau mengadakan donasi atau mengadakan pengumpulan zakat, kecuali kalau ada yang nitip, ini berbeda. Jadi kita punya lembaga, ada yang nitip untuk zakat, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita mengiklankan diri untuk menerima zakat, ini harus berizin. Begitu. Kalau seandainya pun kita mengiklankan, maka dalam lingkup terbatas, bukan di medsos. Misalkan nih beliau Ustadz kita, Ustadz Abu Amar, kemudian Ustadz Anwar, di forum kajian beliau menyampaikan hal ini, insya Allah tidak ada masalah, karena memang lingkungannya lingkungan terbatas. Tetapi kalau sudah membuka iklan, kemudian disebarkan, nah ini ada pengawasnya, ada pengawasnya. Dan kemarin sudah udah di press release kan, ternyata banyak lembaga-lembaga kita yang ada lembaga sunnah gitu. Nah semestinya kita ini
menjadi panutan gitu ya Ustaz ya. Menjadi panutan. Kita yang pertama yang harus menggunakan membuat izin gitu. Mungkin Ustaz Abdul Malik pengalaman masalah ini, kemudian kawan-kawan dari HSI barangkali nanti bisa dimintakan untuk nanti setelah istirahat masih ada. Nah, nanti setelah istirahat mungkin bisa berbagi pengalaman. Karena ini penting dan disorot. Nah, lembaga sebesar yang kemarin kita sampaikan terbuka saja, lembaga sebesar ACT yang laporannya terbuka, bahkan sesuatu hal yang biasanya tabu, biasanya ini kalau di perusahaan Ustaz ya, gaji karyawan sama-sama satu grade gitu ya, kalau ada grade 1, grade 2, grade 3 sama-sama satu grade, sama-sama kawan sepekerjaan itu saja, satu bagian lah, itu tidak saling mengetahui gaji yang diterima. Hanya memang secara global tahu, misalkan UMP, upah minimum itu yang kita terima sekian, semua sama, tetapi tunjangan-tunjangan lain itu yang membedakan. Dan ini biasanya antar kawan aja nggak ada yang tahu. Nah, ACT ini disebutkan gaji dirut, gaji dirut, kemudian jajaran kepengurusan, sebutkan satu-satu. Dan ini diaudit oleh audit eksternal. Beberapa kali terakhir ini ya, beberapa kali malah WTP, wajar tanpa pengecualian. Jadi nggak ada masalah, tetap tersandung dan sekarang kondisinya dibekukan. Bahkan para pengurusnya ini pindah tempat gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini Ana mengingatkan bahwa izin harus dibuat. Nah, ini terutama juga masalah zakat, ini penting. Mungkin itu aja Ustaz, tambahan karena sudah masuk zuhur ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tambahan dari Pak Ibnu yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi sebelum menginjak berikutnya, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu lagi atau bertanya? Tidak ada? Pas semuanya? Mas Danar yang ada di atas, ada yang mau disampaikan? Enggak ada? Pasti pas kayak pembuat. Tayyib. Agenda berikutnya yaitu persiapan sholat duhur, yaitu 11.30 sampai jam 12. Diumumkan pada para ikhwah semuanya untuk toilet dan tempat wudhu ada di sana, dan juga air yang ada di sumber bisa untuk berwudhu juga insya Allah bersih. Kemudian nanti setelah sholat duhur yaitu makan siang bersama tetap di sini insya Allah, nanti yaitu jam 12 sampai secukupnya di sini sampai jam 13. Namun bisa jadi tidak sampai jam segitu. Intinya ketika makan siang telah selesai, maka nanti segera kembali dilanjutkan agenda berikutnya, yaitu dialog bebas, tukar pengalaman dan lain sebagainya dari setelah makan siang sampai sekitar jam 2. Kemudian nanti juga kondisional bagaimana waktunya. Kemudian berikutnya adalah kegiatan santai atau refreshing, yang tentu ya nanti kita tutup dulu sebelum kegiatan santai maupun refreshing. Perlu diingatkan pada para ikhwah semuanya untuk tetap menjaga kebersihan, kerapian dan lain sebagainya. Untuk sampah-sampah yang tercecer diharapkan dikumpulkan dengan sebaik-baiknya. Untuk tempat sholat kita di sini saja karena tidak ada musola yang besar, adanya musola kecil. Nanti minta tolong untuk dibersihkan secara bersama-sama untuk kita gunakan sholat berjamaah. Sekali lagi untuk toilet dan tempat wudhu ada di seberang jembatan yang tadi sebelum masuk ke sini. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.